Ya, shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Ada yang sudah divaksin yang ke berapa? Keempat ya. Kemarin saya baru divaksin dan ternyata efeknya lumayan gitu ya. Tangannya lumayan sakit. Iya, saya bawa satu buku gitu ya, ada dua sih gitu ya. Saya coba cari buku ini ternyata sudah lumayan susah gitu buat dapetin buku ini. Jadi cuma tersisa dua, satu buat saya dan satu saya mau kasih buat siapa saja yang beruntung gitu ya. Karena cuma satu gitu ya. Nanti saya akan coba cari bukunya. Kalau dapat saya bisa bagikan lagi. Tapi saya mau bagiinnya dengan sedikit games gitu ya buat satu orang yang berhasil menjawab pertanyaan saya. Oke, udah siap semuanya? Langsung angkat tangan ya. Jangan jawab dulu, angkat tangan dulu. Iya, pertanyaannya adalah apa judul seri khotbah di bulan ini di Galili? Angkat tangannya. Ada. Abigail. Boleh? Judul seri khotbahnya? Pakai mic dong, pakai mic. Ada kan? Seri khotbahnya, iya. Get closer. No, kurang tepat. Ada lagi yang bisa? Oke. Ano? Tuntunan Tuhan. Oke, thank you. Tepuk tangan dong buat Ano. Wah, ternyata memperhatikan. Boleh, supaya saya nggak terlalu turun. Ya. Oke, cuma satu ya. Nanti saya cari lagi bukunya. Saya punya satu. Jadi buku ini judulnya Divine Direction, gitu ya. Ini jadi satu buku yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali untuk kita baca, kemudian kita belajar sama-sama. Karena apa? Di bulan ini kita akan belajar juga mengenai tuntunan Tuhan. Katakan sama-sama tuntunan Tuhan. Iya, jadi selama seri khotbah ini kita bukan cuma belajar dari ibadah minggu saja, bukan dari khotbah-khotbah di setiap hari minggu saja, tapi kita mau belajar sama-sama juga dari small group. Kenapa? Karena small group kita nanti akan membahas juga mengenai seri-seri khotbah ini. Jadi kita akan belajar bukan sekedar dari firman Tuhan hari Minggu saja, tapi juga di small group akan ada bahan yang bisa jadi bahan diskusi kita. Oleh karena itu, nanti gitu ya setelah ini kalau yang belum bergabung dengan small group langsung temui teman-teman Asyar. Tanya small group mana yang bisa saya join, yang bisa saya bergabung. Mungkin bisa cari yang waktunya sama, itu waktunya cocok dengan waktunya Anda. Atau mungkin yang tempatnya dekat gitu ya, misalnya yang di Tangerang gitu atau di Jakarta, Jakarta Barat atau yang lainnya. Jadi pastikan Anda sudah bergabung dengan small group. Oke? Bisa? Gitu ya, pastikan Anda bergabung dengan small group. Karena kita akan belajar sama-sama seri khotbah ini bukan dari ibadah minggu saja, tapi juga dari small group. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Iya, jadi apa yang akan kita bahas dalam seri khotbah ini? Sebelum masuk ke situ, saya mau ajukan pertanyaan-pertanyaan ini yang coba kita jawab dalam hati kita. Gitu ya, coba Anda jawab dalam hati Anda. Yang pertama pertanyaannya seperti ini. Menurut kita, gitu ya, menurut Anda dan saya, kira-kira apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Pertanyaannya kira-kira apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dunia ini? Ini saya bertanya tentang Tuhan ya. Kira-kira apa yang Tuhan mau ada dalam kehidupan saya? Apa keinginan Tuhan? What do you think God wants me to do? Apa yang kira-kira Tuhan mau saya lakukan hal ini. Coba dipikirkan dan kita mau fokuskan kepada kata what atau kata apa dan kata do, lakukan. Jadi apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, kita buat kesepakatan dulu bahwa Anda, jemaat Tuhan di tempat ini dan saya dan juga yang saat ini join di live streaming, kita semua bukan robot. Betul? Kita semua bukan robot ya, kita semua adalah manusia. Kita manusia yang diberikan kehendak untuk bisa melakukan apapun itu. Kita bergerak, kita makan, kita bisa pilih makanannya, betul ya? Hari ini mau makannya yang enak-enak dulu deh.
kasih reward gitu ya, makanan-makanan enak. Kita manusia yang punya kehendak. Setiap hal yang kita lakukan saat ini, setiap keputusan yang kita ambil akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Betul? Bahkan kenyataannya sekarang kita saat ini adalah hasil dari keputusan kita di masa sebelumnya. Betul ya? Kita saat ini adalah hasil dari kenyataan-kenyataan yang kita ambil di keputusan-keputusan yang kita ambil di masa sebelumnya. Dan saya mau yakinkan gitu ya bahwa saya nggak sendirian gitu ya, bahwa kita nih termasuk orang-orang yang mengambil yang tidak tidak sempurna dalam mengambil keputusan, atau seringkali kita melakukan kesalahan pada saat mengambil keputusan. Ada yang sama dengan saya gitu ya, kadang-kadang aduh salah ambil keputusan nih gitu, kenapa saya pilih yang ini gitu, saya harusnya pilih yang itu ya. Atau mungkin tadi juga ketika dalam perjalanan menuju ke gereja ini kita mengambil keputusan yang salah gitu. Ketika ketemu dengan pengemudi lain yang ternyata ugal-ugalan, kita mulai mengeluarkan kata-kata indah gitu ya. Setelah itu kita berpikir, oh iya lupa nih mau ke gereja gitu ya. Masa ngeluarin kata-kata yang indah gitu. Atau misalnya anak-anak kita gitu ya di rumah pada saat persiapan mau ke gereja, aduh mereka lambat semuanya gitu ya. Kita mulai marah-marah gitu. Cepet dong, udah mau berangkat ke gereja nih, nanti kena macet, nanti terlambat. Kesabaran kita mulai diuji. Kita ambil keputusan yang salah untuk marah ketika mau datang ke gereja. Tapi nggak ada di sini ya, bukan di gereja sini gitu ya. Di sini semuanya penuh dengan damai sejahtera. Amin. Iya. Emang terkadang kita seringkali menyesali keputusan yang kita ambil dengan salah. Gitu. Setelah kita melewati waktunya dan kita baru berpikir, oh iya ternyata salah ya keputusan tersebut ya. Mungkin kita membangun hubungan dengan seseorang dan kita berkata sekarang, aduh kayaknya salah nih keputusannya. Gitu ya. Seandainya saya nggak kenal dia mungkin berbeda. Atau pada saat kita beli sesuatu kita menyesalinya, oh kenapa saya beli ini ya. Harusnya uangnya bisa dipakai untuk membeli sesuatu yang lebih baik atau lebih berharga. Dan masalahnya penyesalan tersebut seringkali membuat kita akhirnya sulit untuk mengambil satu keputusan atau takut ngambil keputusan. Betul? Sekarang akhirnya kita takut nih, aduh jangan deh yang putusin orang lain aja deh, saya nggak mau. Takutnya salah keputusannya. Dan ini faktanya gitu ya, ini faktanya adalah generasi-generasi sekarang, generasi millennials, generasi Gen Z, ini adalah orang-orang yang generasi yang sulit sekali mengambil keputusan. Termasuk saya juga gitu ya, sering sulit mengambil komitmen. Contohnya ada yang sama dengan saya kalau misalnya mau makan harus nonton. Saya nggak sendirian kan. Mau makan tuh biasanya kita buka handphone gitu ya, atau buka tab atau buka laptop gitu. Kemudian kita mulai buka satu platform gitu ya, YouTube deh misalnya atau Netflix. Makanan udah ready nih di depan meja kita gitu ya. Makanan di sini, handphone kita atau tablet kita sudah ready gitu. Kita mulai search gitu ya, scrolling sambil makan gitu ya, scrolling. Gak terasa udah 30 menit. Selesai sudah makanan kita. Akhirnya gak ada film yang ditonton. Ada yang sama dengan saya kayak gitu? Kita generasi yang dihadapkan dengan banyak sekali pilihan. Buka YouTube banyak, mau nonton apa. Buka Netflix banyak, mau nonton apa. Oh kayaknya hari ini mau nonton komedi deh. Klik genrenya komedi. Kita buka filmnya banyak lagi, mau yang mana gitu ya. Akhirnya scrolling doang. Akhirnya kita gak tahu kita mau nonton apa. Pilihannya banyak sekarang. Generasi sekarang kita punya banyak sekali pilihan. Mau nonton apa, cuma yang simpel seperti itu aja gitu ya. Dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Dan ketika kita memilih sesuatu, kita ambil keputusan gitu ya untuk memilih sesuatu, kita akan dibawa kepada satu titik. Nah, kita belum tahu nih sekarang nih pada saat kita akan memutuskan, kita belum tahu bahwa titik tersebut titik yang benar atau titik yang salah. Kita nggak tahu nih ketika klik satu film, kita belum tahu apakah film ini bagus
atau film ini kurang bagus. Dan itu yang bikin kita jadi takut. Nantinya mungkin saya akan berada di titik yang salah. Nantinya mungkin saya berada di titik yang kurang tepat buat hidup saya. Dan hari ini kita akan belajar ada 2 gagasan yang menjadi dasar untuk setiap kita mengenali apa yang Tuhan mau. Mengenali apa yang Tuhan pedulikan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar 2 hal ini. Yang pertama adalah Tuhan peduli tentang siapa kita melebihi apa yang kita lakukan. Tuhan lebih peduli dengan pribadi kita melebihi dari apa yang kita lakukan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga kita bacakan sama-sama. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi pertanyaannya, apa kehendak Tuhan? Apa kehendak Allah? Apakah Tuhan berkehendak supaya saya menjadi seorang akuntan? Atau seorang politisi? Atau seorang bisnismen? Tapi bukan itu yang Tuhan katakan. Apakah Tuhan berkehendak supaya saya jadi pendeta? Bukan juga. Tetapi yang menjadi kehendak Tuhan adalah supaya hidup kita kudus. Katakan sama-sama kudus. Yes. Ternyata kehendak Tuhan adalah pengudusanmu. Hidup kita yang kudus. Kata kudus dalam bahasa Yunani menggunakan kata hagios yang artinya atau diterjemahkan to be set apart atau terpisahkan, dipisahkan dari sesuatu. Itu artinya pengudusan. Atau diartikan menjadi berbeda. Menjadi pengikut Kristus artinya menjadi kudus, artinya berbeda dengan dunia. Kita nggak lagi digerakkan oleh nilai-nilai dunia. Apa aja contohnya nilai-nilai dunia? Ada banyak gitu ya. Mungkin nilai dunia adalah untuk self-centered, fokus pada diri sendiri. Oh, saya harus, kedoknya bahasanya, saya harus mengasihi diri saya sendiri. Betul. Tetapi ketika kita sudah self-centered, akhirnya fokusnya cuma ke kita saja, keuntungan kita saja, kita nggak peduli dengan orang lain, itu nilai dunia yang tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Kemudian apalagi mungkin dunia mengajarkan untuk membenci. Jangan mau temani dia, orang-orang yang mungkin tidak, bisa dikatakan tidak selevel dengan saya. Itu yang dunia ajarkan, tetapi firman Tuhan katakan, jangan ikuti nilai-nilai seperti itu. Menjadi pengikut Kristus artinya hidup seperti Kristus. Hidup dalam nilai-nilai Kristus. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai kekudusan tersebut. Apa yang Yesus ajarkan kepada kita ketika dia datang ke dunia ini, ketika firman Tuhan kita punya, itu nilai-nilai kekudusan yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Tuhan gak peduli dengan apa yang kita lakukan, tapi dia maunya pribadi kita. Hidup kita, siapa kita yang kudus, itu yang Tuhan cari. Amin. Saya mau kasih contoh. Apakah saya menjadi seorang pendeta itu kehendak Tuhan? Nah, ketika saya memutuskan untuk sekolah teologi itu setelah SMA. Gitu ya. Setelah SMA saya kemudian memutuskan untuk sekolah teologi. Itu pilihan saya. Bisa saya memilih yang lain? Bisa waktu itu. Tapi saya pilih untuk sekolah teologi. Kemudian ketika saya lulus, saya bergabung dengan Galilee Church, kemudian saya melayani di sini. Apakah itu kehendak Tuhan? Itu pilihan saya. Tetapi apa sih yang menjadi kehendak Tuhan buat saya? Saya menjadi seorang hamba Tuhan yang hidupnya kudus. Kita, Anda gitu ya teman-teman semua ketika menjadi seorang bisnismen, menjadi seorang politisi, seorang akuntan, pekerjaan apapun yang kita lakukan, itu pilihan Anda, itu pilihan kita. Tetapi ketika menjadi kudus, itu kehendak Tuhan.
menjadi seorang bisnismen yang hidupnya kudus, menjadi seorang politisi yang hidupnya kudus, menjadi seorang akuntan yang hidupnya kudus. Itu kehendak Tuhan, amin. Jadi kehendak Tuhan tuh hidup kudus. Walaupun kadang-kadang sulit dalam perjalanannya, betul? It's okay gitu, karena Tuhan tidak menjadi Tuhan yang strict dalam artian dia langsung menghancurkan kita ketika kita nggak bisa hidup kudus. Bukan seperti itu. Ini proses. Tuhan bilang, ayo belajar dari dia menjadi hidup kudus, mempunyai hidup yang kudus. God's will is more about who you are than what you do. Kehendak Tuhan itu tentang siapa diri kitanya. Orang yang hidup kudus, bukan apa yang kita lakukan. Dia mau kita ini hidupnya kudus, hidupnya benar, hidupnya mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. It's a process, kita berjalan step by step, belajar menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang pertama, yang Tuhan pedulikan adalah siapa diri kita. Katakan, siapa saya? Gitu. Yang kedua, apa yang Tuhan pedulikan? Yang Tuhan pedulikan, Tuhan peduli tentang hati kita. Dia peduli dengan hati kita, melebihi apa yang kita lakukan. Tuhan lebih peduli kepada motivasi diri kita dibandingkan pekerjaan yang kita lakukan atau apapun yang kita lakukan. Sebelum Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, sebelum Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, dia pasti melihat dulu hati kita. Ini orang melakukannya dengan benar apa tidak, dengan tulus apa tidak, motivasinya apa. Amsal 16 ayat 2, kita lihat. Amsal 16 ayat yang kedua dikatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati kita, melihat hati kita. Mungkin kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan benar. Atau kita berusaha mengubah pikiran kita bahwa saya sudah melakukan hal yang benar. Mengubah pandangan kita bahwa saya sudah melakukan apa yang baik. Tetapi kita tidak tanya Tuhan. Sedangkan Tuhan menyelidiki hati kita yang terdalam. Tuhan akan melihat motif kita apa. Oh Tuhan, saya udah ngelakuin semua yang Engkau suka. Saya sudah ke gereja, rajin, 7 kali dalam seminggu. Tuh ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ke gereja terus. Saya sudah lakukan banyak hal, pelayanan. Kemudian apalagi saya sudah memberikan persembahan. Pokoknya dikatakan saya sudah mengasihimu dengan apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan. Tapi kata Tuhan, tunggu dulu. Motivasimu apa? Tujuanmu ngelakuin itu apa? Cross check lagi. Oh, ternyata ada satu orang yang lagi diincar. Oh, ternyata ada orang yang sedang lagi dinanti-nantikan. Tuhan bisa lihat hal tersebut. Kita bisa bohongi diri kita, gitu ya, bilang, oh enggak, saya ke gereja kok, saya cari Tuhan. Karena saya Kristen, karena saya KTP-nya Kristen. Tapi ketika Tuhan melihat apa yang ada dalam kehidupan kita, dia enggak lihat yang kita lakukan itu. Sebelum itu dia lihat hati kita. Motivasinya apa? Benar-benar cari saya bukan. Apa cari si dia? Ketika kita berdoa gitu ya, ketika kita melakukan doa, kita ke gereja, kita berdoa, ikut ibadah, kita berdoa, motifnya apa? Self-centered bukan, fokusnya sama diri sendiri bukan. Aduh Tuhan, ini saya udah mepet banget nih yang ngerjain PR, gitu misalnya anak sekolah gitu ya. Pokoknya Tuhan yang tahu deh, gitu. Pokoknya Tuhan yang akan tolong saya. Atau ketika kita mau ujian gitu ya, aduh, ada ujian nih gitu, Tuhan tahulah saya pasti nanti dapat inspirasi dari Engkau untuk menjawab soal-soal. Ujung-ujungnya buat kita juga. Fokusnya adalah ke diri kita. Berdoa untuk kepentingan diri kita sendiri. Hal-hal yang menguntungkan.
Di sini masalahnya, hampir nggak mungkin kita berada di situasi yang benar ketika kita mempunyai motif yang salah. Gak mungkin kita akan berada di satu titik yang tepat ketika kita sudah punya motivasi yang salah. Memulai sesuatu dengan motivasi yang salah itu akan sulit untuk kita mendapatkan akhir yang benar. Karena motif kita, karena hati kita diselidiki oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan. Ada satu lagu gitu yang katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Pertanyaannya, Tuhan benar-benar menyelidiki hati kita, kemudian Tuhan tanyakan, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Apakah engkau benar-benar ada untuk aku? Beberapa waktu yang lalu saya pernah share satu kesaksian tentang ketika saya ada di Korea pada waktu itu melayani di sana. Kalau ada yang masih ingat, nanti mungkin bisa flashback juga. Tapi saya mengalami satu masa-masa yang sulit ketika saya ada di Korea pada waktu itu. Saya sempat mengalami masa-masa yang sulit. Pada waktu itu saya protes sama Tuhan. Ini kenapa sulit sekali Tuhan, hidup saya kenapa nggak baik? Padahal saya melayani-Mu, saya mengambil bagian dalam pelayanan, saya mengerjakan banyak hal untuk Engkau. Saya harus kuliah tapi saya harus bolak-balik untuk pelayanan. Seolah-olah saya sudah melakukan semuanya buat Tuhan. Ini udah semuanya loh, udah all out saya kasih buat Tuhan. Udah nggak saya pikirin lagi yang lain, pokoknya untuk pelayanan saja. Tapi Tuhan ingatkan saya dengan lagu ini gitu. Dia katakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Itu satu lagu yang benar-benar kena banget buat saya. Dia katakan kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Dia menilai kehidupan kita. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Gak ada satupun yang tersembunyi dalam hidup kita. Kita bisa cover kehidupan kita dengan hal-hal yang kita pikirkan, oh ini saya udah kasih yang terbaik buat Tuhan. Oh ini saya udah kerjakan segala sesuatunya, kehidupan saya sepenuhnya untuk Tuhan. Tetapi kata Tuhan, Dia menilai hati kita. Dia menguji hati kita. Enggak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Enggak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Dia melihat jauh ke dalam hati kita, Dia tahu motivasi kita, Dia tahu ada yang salah dengan motivasi saya pada waktu itu. Dia tahu, saya sendiri nggak tahu. Saya pikir saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi ternyata saya melakukan untuk kepuasan saya sendiri. Saya nggak jadikan Tuhan sebagai pusat pelayanan saya. Hari itu, Tuhan tegur saya, Tuhan ingatkan saya bahwa ayo, saya gak bisa dibohongi sama hal-hal yang kamu katakan atau hal-hal yang kamu lakukan. Saya menyelidiki hati kamu, saya melihat hati kamu. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini? Oh saya sudah bekerja mati-matian Tuhan, supaya keluarga saya bisa bahagia, supaya anak-anak saya bisa bahagia. Tapi Tuhan gak lihat yang itu saja. Tuhan lihat kesungguhan hati kita. Balik lagi tadi pertanyaannya. Tuhan lihat apakah kita menjadi seorang bisnismen yang hidupnya kudus. Atau Tuhan melihat kita menjadi seorang pekerja yang hidupnya kudus atau tidak. Itu yang Tuhan lihat. Belajar, bekerja, melayani di gereja. Tuhan gak lihat yang itu-itunya lagi, tapi Tuhan langsung lihat ke hati kita. Jadi jangan membohongi Tuhan. Jangan pernah bohongi Tuhan. Saya mau undang pemusik, boleh maju ke depan. Dua hal ini begitu penting gitu ya bagi kehidupan kita. Bahwa Tuhan peduli dengan tentang siapa kita, pribadi kita. Dan Dia peduli dengan isi hati kita jauh melebihi dari apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan. Siapa kita,
Apakah pribadi kita sudah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, yaitu hidup kudus? Dan apa isi hati kita? Apakah motivasi kita sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah hati kita benar-benar di hadapan Tuhan? Dan ketika kita menyadari dua hal ini, kita sadar akan dua hal ini, kepedulian Tuhan, kekuatan dari Dia akan ada, sehingga kita berani melangkah. Tuntunan Tuhan akan selalu menyertai kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Amin. Mari bangkit berdiri sama-sama.